Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurul Huda selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Farul Rizal dengan NIM 1911100002453. Di sini saya akan melaksanakan atau melakukan wawancara bersama dengan salah satu pelaku usaha UMKM yang saya ambil di Desa Skuro. Jadi saya melakukan wawancara dengan Ibu Malihatin yang beralamat di Desa Skuro RT 2 RW 1 Kecamatan Melongo Kabupaten Jepara. Produk yang dihasilkan oleh Bu Malihatin sendiri bernama Ashifa, yaitu berupa minuman herbal yang digunakan untuk minuman kesehatan sehari-hari dan juga untuk menyembuhkan beberapa penyakit yang sudah tersebar di pasaran, khususnya di daerah Kecamatan Melongo dan juga Kabupaten Jepara, yang sudah tersedia di beberapa toko retail yang ada di Jepara. Berikut ini adalah video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan Bu Malihatin, ya Bu. Selamat sore Bu Malihatin. Sore. Di sini saya ingin mewawancari jenengan mengenai produk yang jenengan hasilkan, mengenai Ashifa atau produk minuman herbal, ya. Untuk Ashifa ini jenengan rintis sejak kapan, Ibu? Mulai tahun 2014 sampai 2022, sekitar 7 tahun, ya. Untuk kenapa sih dulu mulai usaha ini memilih minuman herbal bukan untuk usaha yang lainnya? Oh, kalau masalah minuman herbal itu tidak sengaja, Mas. Itu karena faktor dari pengalaman pribadi. Itu kan karena ya saya, ya anak saya dalam satu keluarga itu memang sering sakit-sakitan waktu dulu. Terus itu sudah berobat kemana-mana, baik itu dari dokter, dari dari alternatif, itu semua sudah saya lakukan, tapi belum sembuh-sembuh juga. Tapi saya mengikuti alternatif, dan di situ kan kadang dipinjami buku atau gimana, kebetulan juga ada Mbah Google waktu itu kan. Saya itu sambil mempelajari, sambil ya dengan minum ramuan-ramuan itu, terus akhirnya saya temukan, kemudian saya minum-minum sendiri, terus akhirnya saya itu sehat, nggak sakit gitu loh. Terus akhirnya kan pada ada timbul pertanyaan dari orang-orang, teman-teman lah istilahnya itu. Tapi waktu itu saya itu baru minum dalam komposisi masih berupa cair, itu direbus, saya rebus terus diminum. Itu dulu waktu itu saya minum seperti itu. Tapi kan mikir kadang tuh basi, terus kalau lupa kalau mau kemana-mana itu kan nggak bisa bawa istilahnya kok bawa ompreng, nggak praktis kan gitu. Terus supaya praktis, misal kemana-mana bisa saya bawa, bisa saya masukkan tas, nggak harus minum dengan air kan, nggak. Terus akhirnya saya punya inisiatif, punya ide itu untuk membuat sahabat instan, gimana supaya bisa awet gitu. Walaupun nggak pakai air, istilahnya orang Jawa itu sekedar dintut lah, udah bisa. Alhamdulillah itu sudah ada kemajuan, akhirnya saya sembuh. Terus kemudian kan ada orang-orang itu ya, tetangga itu kan kadang kan lihat saya sembuh kan tanya sih, nggak mencoba sih, cuma kan pertanyaan itu yang menimbulkan akhirnya saya punya rasa kasihan pada mereka itu, karena kebetulan pada punya keluhan kan gitu. Biasa orang perempuan biasa sih ngomong, ya saiki kok awakmu sehat gitu. Terus akhirnya saya tak kasih itu sekali, alhamdulillah ada reaksi positif, ada perubahan. Kedua saya kasih juga kira-kira untuk 3 harian lah, itu 2 kali. Itu alhamdulillah ada perkembangan. Dan 3 kali itu saya kasih nggak mau, dengan alasan mosok jaluk kok terus kan gitu. Tuku gawe aku tak tuku, tapi aku kan nggak mau, soalnya kan memang aku nggak punya
minat atau niat untuk menjual minuman tuh kan enggak. Terus akhirnya tak suruh apa lemas urunan, dan saya sebagai tenaga tak suruh urunan. Kemudian saya beliin apa bahannya, terus tak buatin, terus tak bagi-bagi ke mereka yang urunan itu. Terus setelah itu setelah pembuatan itu akhirnya ada, alhamdulillah ada pesanan dari Magetan langsung 2 kilo. 2 kilo setelah dari pemesanan 2 kilo itu akhirnya ada yang sakit tak parah. Terus berkembang lagi akhirnya sampai ke Pak Camat. Dan di kecamatan itulah akhirnya saya diundang mengikuti sosialisasi di kabupaten. Kebetulan di situ itu yang narasumbernya itu dari DKK, apoteker DKK, dan yang dibahas itu masalah toga. Toga itu tanaman obat keluarga yang mencakup diantaranya itu ada kunir, ada laos, ada kunir, ada apa, kencur, ada jahe, terus ada temulawak, itu sebagai tanaman obat keluarga. Terus di situ kan narasumbernya kan menerangkan bahwa toga itu bisa berfungsi seperti ini gitu, sebagai penolong pertama sebelum masuk ke rumah sakit atau kedokteran gitu. Terus akhirnya saya itu jadi penasaran, terus gimana ya minuman saya itu bisa seperti ini kan gitu. Akhirnya saya tanyakan ke DKK bagian apoteker itu tadi. Akhirnya di DKK itu saya disuruh ke Kesling untuk membuat PIRT. Kalau dulu sih memang saya sudah membuat minuman itu memang dari pengalaman saya itu sakit memang sudah berupa beberapa jenis penyakit sudah saya lakukan jalani kan gitu sih Mas. Kayak ada lemah jantung, ada ginjal, ada nyeri-nyeri itu di kaki-kaki, tulang-tulang itu, terus ada tenggorokan sampai nggak bisa merasakan makanan apa-apa, itu sudah nggak bisa merasakan karena lidah ini sudah kayak ada lumut itu, yang lumut hijau tapi warnanya ke abu-abuan itu, sudah nggak bisa merasakan apa-apa. Yang saya rasakan memang air putih sama nasi putih, selain itu saya nggak bisa merasakan apa-apa. Itu karena banget sakitnya. Kalau orang tua dinamakan indra. Ya indra itu kalau udah parah kan katanya sampai tenggorokan ini sampai ke luar kan bisa bolong kan. Akhirnya dengan ketelatenan akhirnya saya sembuh juga. Terus sampai kemarin itu ada yang waktu corona itu juga ya, alhamdulillah banyak menolong orang. Ada yang kena batuk-batuk sampai batuk kering nggak bisa ngapa-ngapain, sudah berobat kemana-mana ya, alhamdulillah sembuh. Ada yang sakit sakit keputihan itu kalau orang perempuan ya, alhamdulillah ya sembuh juga. Terus ada yang kena ada benjolan di belakang telinga ini, kalau dibilang dokter kan kena ini getah bening, kelenjar getah bening toh. Alhamdulillah kempes juga, kanker maksudnya, kanker dengan kelenjar itu alhamdulillah sembuh. Terus ada yang kena ambien, alhamdulillah juga sembuh. Itu dari biji kopi biji salak. Terus ada yang kena diabetes itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sudah nggak bisa bergerak istilahnya, itu sudah nggak bisa pegang sapu aja sudah nggak bisa, nggak doyan makan, sampai kayak orang tua tikluk-tikluk gitu. Alhamdulillah sekarang sudah seger, sudah sehat, sudah pokoknya kayak wong nom lah. Kemarin waktu kesini itu sampai saya terus Mas terenyuh istilahnya, sakit
lalu seneng. Iya. Terus ada yang kena apa tipes. Kalau dulu kan memang saya itu kena tipes, Iya. paling enggak itu 1 tahun tuh hampir 3 kali masuk rumah sakit itu opnam. Dan kalau di rumah sakit enggak cuma seminggu, paling enggak 10 hari 12 hari itu di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah enggak pernah ke rumah sakit. Dan saya juga mengalami ini, ginjal tuh ada batunya sampai ke bengkak kanan kiri. Itu Jepara sudah enggak berani operasi, angkat tangan setelah disuruh operasi ke Karyati. Alhamdulillah saya di USG itu sudah bersih, nggak jadi operasi. Itu waktu itu saya disuruh ke Karyati itu katanya sudah ada batunya kanan kiri dan bengkak. Aduh sakitnya bukan main. Itu karena dari itu. Terus jantung juga saya juga waktu itu kena luka jantung. Kalau menurut dokter katanya sih jantung gitu ya. Kalau menurut aku diagnosa dokter itu kalau ada apa-apa itu sering kaget-kaget, nggak tahan kalau nggak ada apa-apa, kagetan mas. Kalau ada suara apa, apalagi kalau dengar mati, orang itu mati, tapi nggak kayak kalau rumah polis, rasanya kayak nyir rasanya. Beranjak dari rumah sakit, kemudian ya dari tangga. Dulu yang menginspirasi jenengan untuk membuka usaha, kata jenengan kan dulu tidak memiliki niat untuk jualan, namun memutuskan untuk membuka usaha ini. Yang menginspirasi jenengan itu sinten ya? Kalau inspirasi itu kan memang dari di kakak itu tadi disuruh membuat PRT kan gitu kan, berarti saya dapat izin, berarti kan ada berkelanjutan untuk bisa bisa dikembangkan gitu, buat orang lain maupun untuk diri sendiri kan gitu sih, utamanya untuk keluarga gitu. Itu dari inspirasi dari orang-orang itu, dari terutama orang dinas-dinas itu. Kebetulan di situ saya tuh setelah dapat PIRT, alhamdulillah ada pengajuan namanya halal. Dan jadi saya dapat dua-duanya, dapat halal, dapat PIRT. Dan setelah itu saya juga dibina di apa, dalam pemasaran atau apa gitu. Walaupun belum begitu lihir namanya orang tua sih, ya nggak seperti orang sekarang kan gitu, masih gaptek kan gitu. Beda karo nom-nom. Kemudian untuk produknya jenengan beri nama Asifa, itu kenapa kok memilih nama Asifa? Oh itu Asifa, ini memang pertama itu memang dari anak saya kan, namanya Indah Nurmala Asifa, ambil dari kata Asifa itu pertama. Itu kan mungkin kalau pertama itu memang dari ini deh mas, dari obat kan, bisa mengobati kan gitu. Kalau masalah kesembuhan tuh sih memang semua dari Allah gitu. Tuhan kita berikhtiar menjadikan itu sebagai obat, minuman ya, minuman tradisional kan gitu. Terus yang kedua itu memang kebetulan saya juga punya anak yang namanya Indah Nurmala Asifa, akhirnya tak ambil nama Asifa gitu ya, pas lah pop gitu. Kemudian untuk produksinya Bu, jenengan produksi sendiri atau diserahkan kepada orang lain? Kalau produksi itu memang saya produksi sendiri ya, dengan keluarga lah, keluarga itu yang mensupport. Dan misalnya apa, ada kekurangan misalnya nggak apa istilah kewalan lah mas, itu ya paling ngajak siapa gitu diajak, yang penting bisa apa berjalan lah, bekerja tidak mengangkat karyawan ya, atau ya, ada karyawan yang digunakan pembantu? Ya ada sih, tapi kan kalau terlalu ini loh mas, terlalu repot gitu baru saya ambil. Nah kalau kedepannya nggak tahu, nanti mudah-mudahan sih tambah karyawan ya. Untuk kadangkala mengambil karyawan itu sistem penggajiannya gimana ya? Harian atau borongan atau gimana? Ya dibilang harian bisa, borongan ya bisa. Kalau borongan itu biasanya kan
paling saya menyerahkan, misalnya ada kunir sekian, terus paling nanti tak kasih sekian, paling kan nanti yang proses kan bareng-bareng gitu. Untuk pembuatan usaha ini kan memerlukan modal. Dengan dulu itu modalnya dari uang sendiri atau dapat bantuan dari pemerintah atau gimana Bu? Nggak ada bantuan pemerintah, nggak ada sama sekali. Jadi Itu modal memang dari modal, sendiri. modal yang dulu cuma 80.000 saya kembangkan Mas. Pertama itu memang saya membuat apa untuk melawak, akhirnya saya beliin setelah dapat apa kan ada keuntungan, saya belikan kunir, belikan gula sama ini akhirnya semakin lama semakin berkembang, dan kemudian kan diketahui orang-orang misalnya yang kena tipes, kena apa, kadang ada yang kena batuk itu katanya kena TBC, katanya datang ke sini juga sih, alhamdulillah banyak yang cocok kan itu, ada yang kena apa kuning, kalau dokter kan menurut dokter kan liver, alhamdulillah juga banyak yang lari dari sini. Untuk penjualannya sendiri dipasarkan kemana saja? Kalau produk saya itu sih ya alhamdulillah sebagian ya memang sudah pernah ada yang ke luar Jawa itu, kalau yang minuman itu terus paling ke ya sekitar Jawa lah, Pulau Jawa itu. Untuk produk unggulannya sendiri yang paling banyak diminati untuk produk apa? Kalau kan ini kan saya punya reseller. Yeah. Itu kalau reseller tuh jalannya ke rest area itu ada ke Brebes, Semarang, Solo, reseller saya. Tapi kalau masalah minuman yang apa yang sering diminati itu hampir rata-rata izin. Tapi terutama ini kalau saat-saat ini masalah di Laos kunyit Mas, itu kan banyak yang punya keluhan ditalai lambung, gangguan pencernaan, itu kan di Laos kunyit. Kalau yang punya keluhan udah parah misalnya nyeri lambung, terus pada sebah, kalau menurut orang Jawa itu sebah ya, itu kan memang pertama saya kasih Laos kunyit. Tapi misal pengen gemuk, terus Mbak aku loro lambung tapi aku pengen lemu ya, saya kasih Laos kunyit dulu, nanti kalau sudah lumayan sudah sembuh saya tak kasih temulawak biar menambah berat badan itu biar gemuk. Untuk variannya sendiri ada apa aja Bu? Kalau varian itu saya ada Laos kunyit itu yang khususnya di bagian pencernaan, sistem pencernaan kan, misalnya ada tipes, ada diare, ada apa, ada emak, itu kayak di temulawak sama Laos kunyit. Terus ada kunir putih juga, tapi kalau kunir putih mangga itu bisa untuk kanker ambien, terus radang tenggorokan, terus kolesterol, terus jantung, dan juga terkanker, itu yang kunir putih mangga. Terus kalau yang apa, yang kopi mengkudu itu untuk diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Untuk memenuhi varian yang segitu banyaknya itu bahan baku jenengan tanam sendiri atau mengambil dari petani? Itu saya ambil dari, nggak langsung petani sih, tapi dari pengepul istilahnya, dari temulawak di pasar. Soalnya aku nggak mau nyetok gitu loh. Saya nggak mau nyetok soalnya dikhawatirkan nanti kalau pas saya produksi itu ada sebagian yang busuk, jadi saya merasa rugi. Jadi kalau saya itu ambil langsung dari mana, misalnya dari pasar, dari temulawak itu kan saya milih yang masih fresh, masih seger itu ya, terus nanti langsung diproses, jadi insya Allah nggak ada yang busuk karena sudah dipilih kan, jadi insya Allah
bagus. Kalau memang nyetok itu dikhawatirkan ya itu efeknya pasti ada yang busuk kan, lama kelamaan kan busuk. Jadi enak beli langsung bikin langsung diproduk. Untuk tempat produksinya sendiri di rumah atau di mana? Kalau dulu itu memang di apa depan itu deket apa deket ini Mbak cucian itu kan saya izinnya dulu kan di situ. Baik itu dari apa halal maupun KIRT itu saya di situ. Untuk penjualan per bulannya sekitar biasanya bisa menjual berapa pieces Bu? Kalau per bulan itu sih ya rata-rata sekitar 200-an. 200 pieces per bulan ya. Ya. Mungkin kemarin kan sempat terjadi pandemi Covid. Nah dengan adanya pandemi Covid itu berpengaruh buat sih terhadap produksinya jenengan. Mungkin pesanan semakin meningkat atau malah justru menurun. Kalau kemarin sih alhamdulillah ada peningkatan karena kan banyak yang konsumsi gizinya, banyak peminatnya juga. Untuk inovasi selama Covid ini apakah ada pemasaran yang berbeda dari sebelumnya? Ada. Seperti apa Bu? Kalau dulu itu memang saya itu setelah membuat itu kalau sudah berjalan kan Iya. itu lebih enak. Terus saya juga membuat makanan-makanan kering, misalnya ada stik kelor, Iya. ada ringginan, terus ada kerupuk rumput laut itu juga ada, terus apa ya, terus ada makanan keringan-keringan yang lainnya itu kayak ada lidah kucing, ada nastar, ada kastengel. Kalau ada pemesanan memang saya membuat itu. Misal ada yang pesan pun juga saya layani. Kalau dulu ada pesanan kayak apa nasi pok gitu ya juga saya layani, ya apa aja lah yang penting halal gitu aja. Untuk produk yang terbaru itu cara pemasarannya jenengan melalui mulut ke mulut atau ada cara lain Bu? Mungkin dari online atau dititipkan ke orang? Ada online sebagian ada, terus tapi terutama ini di toko-toko seperti Bufat itu, Bufat di Jepara itu saya alhamdulillah sudah nitip semua di Jepara. Pokoknya di Jepara, terus ada toko-toko lainnya, pokoknya toko yang gede-gede kayak apa Barokah, terus Alfa bukan Alfa, Alia Mart, terus kadang di kafe-kafe itu ada yang kayak gitu-gitu, misalnya ada ringginan, ada apa-apa. Terus selain itu saya juga membuat sambal itu saya membuat sambal teri, ada sambal teri lombok hijau yang kemarin saya bawa itu ke Semarang, itu ke dinas perindustrian, itu ada sambal, ada jahe, ada ringginan, sama ke ke pusat oleh-oleh Bandeng Presto Pak ini Pak siapa ya, sama Bu Dermono sama Bu Ning itu Bumul, itu ada tempat pusat oleh-oleh di Semarang. Terus insya Allah mungkin bulan depan ini mau ke provinsi, ke gubernuran, mau ke itu Cianjur juga sih. Untuk mulai dari produk itu resepnya dulu dapat dari mana Bu? Mungkin baca buku atau takaran sendiri? Kalau herbal itu kan memang saya ambil dari pas waktu membuat ramuan, misalnya ini berapa iris itu ya, berapa iris dimasukkan ke dalam panci, terus direbus dengan apa-apa gitu, satu panci ya. Jadi sebagai takaran itu akhirnya saya membuat itu kan bisa saya takar, dan kebetulan itu prakteknya pada diri saya sendiri kan gitu. Kalau masalah sambal itu memang dulu saya sebelum saya mengikuti pelatihan itu saya membuat sendiri, hanya punya inovasi sendiri itu aja. Dan kebetulan saya ditelepon dari dinas Solo 3, itu saya mengikuti pelatihan melalui Zoom. Alhamdulillah sudah mendekati apa yang dipraktekkan dari dinas itu ya.
alhamdulillah sampai sekarang saya produksi seperti itu. Saya lanjut seperti yang dari dinas berikan itu. Kemudian untuk unggulan dari produk jenengan yang membedakan dengan produk herbal yang lainnya itu apa gitu? Yang menjadi ciri khas dari produk jenengan? Maaf kalau ini bukan menjelekan ya. Ini kalau dari maksudnya dari orang lain gitu ya. Kalau dari orang lain itu terkadang kan ada yang sekedar membuat misalnya, yang penting kan namanya jahe gitu. Terus kalau saya itu memang saya utamakan dari kualitas, Mas. Saya utamakan dari kualitas, jadi bukan hanya sekedar membuat jahe istilahnya ya ini jahe sekilo tak kayak gula berapa kilo kan. Terus kalau saya itu memang saya utamakan di kualitas. Soalnya kan memang produk saya itu intinya ke untuk kesehatan kan gitu, untuk kesehatan dan minuman tapi bisa menyehatkan kan gitu. Bukan sekedar hanya membuat jahe. Jadi kadang kan ada yang membuat namanya jahe tapi nggak bisa merasakan jahe kan gitu. Ya, misalnya iki jahe ngombe jahe rasanya manis nggak rasa pedes kan gitu. Tapi insya Allah saya membuat itu yang saya selalu pegang itu memang dari pesan dari ini DKK itu, dari siapa, apoteker DKK itu memang dulu pernah ngasih masukan gini sebelum saya menjual ya. Itu bilang gini, Mbak, kita itu tetap menjual dan memproduksi, tapi jangan hanya sekedar membuat istilah jahe. Yang penting aku nggih jahe. Tapi wong liya aku kebentangan rak rasane manfaate. Lah itulah yang saya pegang. Jadi kita itu membuat biar kita itu dapat, biarpun kita itu dapat dapat untung, tapi orang lain tuh dapat manfaat gitu loh. Jadi kita itu dapat untung, orang lain misalnya kena tipes, kena lambung, memang benar-benar merasakan apa manfaat dari produk itu yang saya utamakan. Jadi nggak sekedar misalnya jahe, makanya kadang tuh punya saya buat perbandingan tuh rasanya harga murah dan mahal gitu. Kadang kan di situ. Jadi kadang kalau orang sebelum merasakan tuh kadang memang terpengaruh dari itu. Namanya orang banyak ya Mas ya, itu kan lah itu lo larang kita murah lah itu. Kadang memang seperti itu. Kemudian untuk produknya jenengan itu diprioritaskan untuk umur atau memang untuk bisa semua kalangan Bu? Mungkin dari anak-anak. Semua kalangan, baik itu anak-anak, terus dewasa, orang tua, semuanya bebas, aman. semua aman. Karena saya memang produknya tanpa ampas, tanpa pengawet, jadi insya Allah aman. Terkadang kan ada orang yang minum minuman seperti jamu itu kan ra aman nih ginjal misalnya kan, soalnya masih ada ampasnya itu terkadang terjadi penumpukan di situ. Kalau punya saya itu kan memang tanpa ampas, jadi insya Allah aman. Tur nggak pahit dan kalau biasanya namanya jamu kan memang identik dengan pahit. Nah itulah. Dan di sini keunggulan saya itu memang, keunggulan produk saya itu memang nggak terasa pahit lah, itulah. Makanya saya kasih nama yang namanya minuman instan, bukan jamu. Nah, bisa dirasakan semua kalangan, semua orang, baik itu anak-anak masih kecil bisa minum, sampai dewasa, orang tua. Ya semoga minuman ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan, semua warga, terutama masyarakat Sekura dan masyarakat luas di semua Indonesia, malah bisa ke luar negeri kan gitu. Itu yang saya harapkan. Untuk yang terakhir mungkin dari 2014 sampai sekarang untuk usaha ini apa sih yang menjadi kendala jenengan dalam produksinya Bu?
Ya memang namanya orang tua tuh kan, biarpun kadang tuh dikasih apa pelatihan nih Mas, Nggih. tapi nggak bisa semua bisa diresap, maksudnya nggak bisa diterima gitu kan. Soalnya kan jenenge wong gaptek kan istilahan gitu sih. Jadi misalnya 100 untuk selawe wis alhamdulillah kan gitu sih Mas. Jadi nggak, kendalanya memang satu di pemasaran. Nah, terus kedua itu terkadang memang dari dari yang saya produk itu kadang ada bahan-bahan yang memang tidak bisa didapatkan di Jepara ini, bahan bakunya yang kadang kesulitan, itu sebagian, lagi pula mahal gitu kadang. Ya, terima kasih, mungkin cukup itu yang ingin saya tanyakan kepada jenengan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang mungkin terlalu dalam atau menyinggung jenengan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya berterima kasih, dan sekian wawancara saya dengan Bu Malihatin ya, selaku sebagai owner Ashifa Jepara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.